Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian di rumah? Baik-baik saja, sehat selalu. Titip salam untuk keluarga di rumah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke, untuk hari ini kita berjumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh atau PJJ mata pelajaran seni budaya kelas 9. Kita masih membahas kompetensi dasar yang sama, yaitu memahami konsep dan prosedur karya seni lukis dengan berbagai media dan teknik. Untuk pertemuan pertama kita sudah membahas tema pembelajaran mengelompokkan hasil-hasil karya seni rupa. Kemudian pertemuan yang kedua kita sudah membahas tema pembelajaran tema lukisan. Untuk yang sekarang hari ini kita mau membahas tema pembelajaran corak atau gaya atau aliran seni rupa murni Nusantara dan mancanegara. Oke, kita lanjutkan. Gaya atau corak atau aliran karya seni rupa murni itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu gaya atau corak aliran tradisional, di mana ini ada dua gaya atau aliran, yaitu primitif yang menggunakan alat-alat sederhana. Kemudian yang kedua klasik menggunakan alat-alat tradisional. Dan yang kedua yaitu gaya atau corak aliran modern. Ini terdiri dari kelompok representatif, kelompok deformatif, dan kelompok non representatif. Oke, kita lanjutkan. Contoh dari gaya atau corak tradisional. Ini yang primitif, itu yang menggunakan alat sederhana. Ini terdapat di Gua Leang-Leang di Sulawesi, yaitu ada lukisan zaman purba menggunakan alat sederhana pada waktu itu. Ini dilukis di dinding gua. Oke, kemudian gaya atau corak tradisional yang kedua yaitu klasik menggunakan alat-alat tradisional, yaitu alat yang ada di daerah tertentu. Contohnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan seterusnya. Oke, kemudian gaya atau corak aliran kelompok representatif atau hasil karya atau lukisannya seperti bentuk asli. Ini terdiri dari aliran atau gaya romantisme,
aliran atau gaya naturalisme, realisme, ada 3 ya. Kemudian aliran romantisme ini merupakan gaya atau aliran seni rupa yang penggambarannya mengandung cerita kehidupan manusia atau binatang dan biasanya diliputi suasana senang yang berlebihan atau ketakutan yang berlebihan. Tokoh perupanya atau pelukisnya yang dalam negeri yaitu Raden Saleh, yang luar negeri Francisco Goya dari Spanyol dan Ruben dari Belanda. Lukisan bergaya atau beraliran romantisme itu biasanya tentang suasana mengharukan, tentang suasana perang, tentang suasana mencekam, tentang suasana menegangkan. Oke, saya beri contoh judul lukisan beraliran romantisme, Perang Diponegoro. Ini ada suasana mencekam ya, berarti masuk aliran romantisme. Perang Kemerdekaan, Joko Tingkir, ini ada hubungannya dengan kejadian di suatu daerah ya. Bawang merah, bawang putih, Timun Mas, Lutung Kasarung. Contoh lukisannya beraliran romantisme karya Raden Saleh berjudul Berburu Harimau. Ini ada suasana mencekam di mana karena ada pemburunya yang diterkam harimau, kemudian harimaunya yang dibunuh oleh pemburu. Ada suasana mencekamnya, aliran romantisme. Kemudian karya Raden Saleh penangkapan Pangeran Diponegoro, ini juga ada suasana mencekamnya, maka masuk ke aliran romantisme. Dan yang kedua, kelompok representatif yaitu aliran naturalisme, di mana gaya atau aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan alam atau alami atau bertema tentang keindahan alam. Tokoh perupanya atau pelukisnya Indonesia Basuki Abdullah, Wakidi, Mas Pringati, Abdullah Suryo Subroto dan lain-lain. Dan yang luar negeri ada Ruben, ada Claudia Monet, ada Ginsburg, ada Constable dan Juner. Oke, contoh judul dari lukisan bergaya atau beraliran naturalisme. Pemandangan desaku indah sekali, pantai Selamaran yang mempesona, air terjun Tawangmangu yang sejuk, sungai berkelok-kelok nan indah, dan lain-lain. Contoh lukisannya ini karya Claudia Monet berjudul Sunshine and Snow ya. Dan contoh aliran naturalisme yang lain, ini ada sekerumunan kerbau di ladang ya, atau di hutan. Ini alirannya naturalisme tentang alam dan sekitarnya. Kemudian aliran realisme, ini gaya atau aliran serupa yang penggambarnya sesuai dengan kenyataan hidup atau kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata sehari-hari atau kegiatan kita sehari-hari. Tokoh perupanya atau pelukisnya Indonesia ada Trubus, ada Tarmisi, ada Wardoyo, ada Dullah dan lain-lain. Dan kalau luar negeri ada Rembrandt van Rijn, ini dari Belanda yang terkenal ya. Oke, contoh judulnya beraliran realisme, ibuku sedang memasak, kehidupan sehari-hari. Penjual sate, penjual bakso, nenek sedang membatik, Pak Tani bekerja di sawah, dan lain-lain. Contoh lukisannya aliran realisme, sesaji di Bali. Ini kenyataan sehari-hari ya. Ini tiap hari di Bali orang mengeluarkan sesaji. Kemudian contoh yang kedua, aliran realisme pasar terapung. Ini di luar Jawa ya. Ini orang berjualan di sungai menggunakan perahu kecil. Oke, kemudian kelompok yang aliran atau gaya yang kedua yaitu deformatif. Ini
lukisannya sudah menambah atau mengurangi atau menggayakan dari bentuk aslinya. Ini yang masuk ke kelompok deformatif, yaitu aliran surrealisme, aliran impresionisme, aliran ekspresionisme, aliran kubisme, aliran populer art atau pop art. Sekarang kita bahas satu persatu aliran surrealisme. Jadi aliran surrealisme adalah gaya atau aliran seni rupa yang penggambarannya melebih-lebihkan kenyataan atau otomatisme psikis yang murni, atau alam mimpi atau alam hayal. Tokoh perupanya atau pelukisnya yang Indonesia yaitu Basuki Abdullah, Widayat, Popo Iskandar. Luar negeri Salvador Dali. Oke, contoh judulnya lukisan beraliran surrealisme yaitu Nenek Terbang Naik Sapu Lidi. Nah, ini hayal, maka masuk surrealisme, melebih-lebihkan kenyataan. Contoh lain, jika aku bisa terbang dengan sayapku, aku ketemu nenekku di langit ketujuh, sepeda terbangku, dan lain-lain. Oke, contoh lukisannya beraliran surrealisme, ini karya Salvador Dali ya. Ini ada jam dinding yang bisa lentur seperti baju, bisa direntangkan di ranting atau di meja. Ini ada sesosok wajah yang terbang melintasi angkasa. Contoh lukisan lain beraliran surrealisme, surga ya, ini surga kan hayalan sekarang ya, kita belum melakukannya. Sekarang aliran impresionisme, gaya atau aliran serupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek itu dilukis atau kejadiannya sangat cepat. Sebagai contoh, matahari terbit, matahari terbenam, gunung meletus, jembatan roboh, perahu tenggelam, tawuran, pose foto, dan lain-lain. Tokoh perupa atau pelukisnya dari dalam negeri Indonesia yaitu S. Sujoyono ya. Luar negeri Claudia Monet, Paul Cézanne, Jos Seurat, dan Paul Gauguin. Contoh judul beraliran impresionisme, tsunami yang dahsyat, matahari terbit di ufuk timur, langit merah ketika terbenam matahari, datangnya air bah, dan lain-lain. Oke, contoh lukisannya ini ada rembulan yang muncul setelah senja ya. Ini ada rembulannya, kalau tidak ada rembulannya maka ini alirannya naturalisme. Ini contoh lukisan ini masuk ke impresionisme karena ada bulannya. Oke, contoh lain senja, ini juga memanfaat waktu sesaat yaitu matahari terbenam, maka masuk ke aliran impresionisme. Aliran ekspresionisme itu gaya atau aliran seni rupa yang penggambarnya sesuai dengan keadaan jiwa perupanya yang spontan, dibuat cepat, nggak pakai lama. Pada saat melihat objek biasanya berupa garis warna yang dibentuk menjadi sebuah karya. Tokoh perupa dari Indonesia itu Avandi, yang dari luar negeri Vincent van Gogh. Oke, contoh karyanya ini barongsai, objeknya dibuat oleh Avandi dengan garis-garis warna, dibuat spontan, cepat, tanpa menghiraukan bentuk aslinya persis atau enggak ya. Pokoknya ada sebagai spontan dan penguasaan batin sang pelukisnya.
Aliran ekspresionisme yang lain yaitu karya Affandi, ini potret diri. Kemarin masuk tema ke hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Oke, kita lanjut. Sekarang aliran kubisme. Itu gaya atau aliran serupa yang penggambarannya berupa bidang persegi 4 atau bentuk dasar kubus atau bentuk geometris yang lain. Tokoh perupanya dari Indonesia yaitu Bud Mochtar, Mochtar Apin, Sri Hadi, Fajar Siddiq. Yang dari luar negeri yang terkenal Pablo Picasso. Aliran kubisme karya Picasso contohnya ini ya. Ini objeknya sudah diubah menjadi bentuk-bentuk geometris. Aliran kubisme karya Pablo Picasso juga. Ini seorang kapiten buat dengan bentuk-bentuk geometris. Sekarang aliran populer art atau disingkat dengan pop art, yaitu gaya aliran serupa yang menggunakan benda-benda yang dapat ditemui di sekitar kehidupan kita sebagai objek seni dan biasanya dibuat dengan alat yang tidak biasa untuk melukis. Tokoh perupa pelukis dari Indonesia yaitu Harsono. Dari luar negeri Klaes Oldenburg dari Belanda. Oke, contohnya lukisannya ini lukisannya dibuat dengan sekarang printer ya. Jadi alatnya bukan dengan kuas tapi dengan printer. Maka ini masuk ke pop art. Oke, untuk selanjutnya tugas kalian di rumah, carilah contoh lukisan di media cetak atau internet seperti kemarin, yaitu pada waktu tema lukisan sebanyak 3 karya lukisan dengan tema dan gaya atau aliran yang berbeda-beda ya. Kalau kemarin kalian masih di rumah, bisa digunakan lagi. Kalau sudah dikumpulkan, kalian cari lagi di media cetak, koran, majalah ya. Kalau di internet ya silahkan kalian di copy atau di download, kemudian kalian dimasukkan ke Microsoft Word ya, copy ya, kemudian di bawahnya kalian apresiasi. Kalau kalian menemukan di media cetak ya ditempel di HVS, satu karya satu HVS, kemudian kalian apresiasi dengan menentukan tema dan gaya atau alirannya beserta diberi alasan dan deskripsi karyanya seperti kemarin itu yang tema ya. Kalau kalian membuat di HVS atau buku tulis, silahkan kalian difoto dan kemudian kirim lewat Google Classroom, atau kalau kalian di copy di Microsoft Word, silahkan kalian ketik, kemudian kalian apresiasi di bawahnya, yaitu dengan temanya apa, gayanya apa, beserta alasan dan deskripsi karyanya. Dikirim juga lewat Google Classroom pada lampiran itu, lampiran tugas ya. Nah, ini akan saya beri contoh cara mengapresiasinya. Ini ada lukisan karya Salvador Dali. Judul lukisannya silahkan kalau kalian cari di internet ya, di sana ada judulnya. Kalau di koran dibaca judulnya The Persistence of Memory karya Salvador Dali. Oke, kemudian temanya hubungan manusia dengan alam khayal. Gaya atau alirannya surrealisme, itu melebih-lebihkan kenyataan ya. Deskripsi karyanya, karya Salvador Dali tersebut sebagai upaya melebih-lebihkan kenyataan bahwa jam dinding tidak bisa lebur seperti karet dan dapat diletakkan, direntangkan, diranting seperti baju, dan ada sesosok wajah yang terbang di angkasa. Itu contoh. Demikian untuk pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Selamat bekerja, silahkan kalian kerjakan tugasnya. Saya akhiri PJJ pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.